Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu setia mengupas fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga, politik, budaya, dan kisah-kisah inspiratif yang menggugah semangat kebangsaan. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar yang bikin jantung para pecinta sepak bola tanah air kembali berdebar. Ya, tentang sosok pelatih yang pernah mengubah wajah sepak bola Indonesia dengan disiplin, strategi, dan kerja kerasnya. Nama yang sulit dilupakan, baik oleh pemain, supporter, bahkan para pengamat sepak bola Asia. Dialah Shin Tae-yong, sebuah nama yang bukan hanya menjadi pelatih, tapi simbol dari kerja keras, ketulusan, dan semangat pantang menyerah. Kabar mengejutkan datang setelah ia dikabarkan bersedia kembali menukangi timnas Indonesia, bahkan menolak tawaran dari negara lain demi satu hal, cintanya pada merah putih. Tapi bagaimana kisah lengkapnya? Apa yang sebenarnya terjadi antara Shin Tae-yong, PSSI, dan harapan besar bangsa Indonesia? Mari kita bedah bersama, hanya di Cek Fakta. Kisah ini bermula ketika masa kontrak Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia resmi berakhir pada 6 Januari tahun 2025. Setelah 5 tahun memimpin skuad Garuda sejak Desember tahun 2019, PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Keputusan itu sempat menuai pro dan kontra. Banyak yang menilai bahwa meski Shin belum membawa Indonesia ke Piala Dunia, ia telah membawa perubahan besar pada mental, disiplin, dan cara bermain anak-anak Garuda. Namun, roda sepak bola berputar cepat. PSSI kemudian menunjuk Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda, sebagai pengganti. Harapannya, gaya permainan Eropa modern bisa membawa timnas melangkah lebih jauh. Tapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Kluivert hanya bertahan 9 bulan. Dalam periode itu, performa timnas Indonesia dianggap menurun. Pola permainan yang dulu terstruktur dan penuh semangat berubah menjadi tidak konsisten. Kekalahan demi kekalahan datang, dan puncaknya, Indonesia gagal menembus Piala Dunia ke 2026. Hasil itu membuat PSSI mengambil langkah tegas. Kluivert didapak, dan kursi pelatih timnas Indonesia kembali kosong. Saat itulah, nama Shin Tae-yong kembali menggema. Bukan hanya di media, tapi juga di hati jutaan supporter yang merindukan kedisiplinan dan karakter kuat yang pernah ia tanamkan. Menariknya, dalam wawancara dengan media Korea, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki ketertarikan kuat terhadap timnas Indonesia. Ia bahkan mengatakan, kalau nanti ada tawaran, tentu saja saya akan pertimbangkan. Tapi jujur saja, hati saya tetap condong ke timnas Indonesia. Sebuah pernyataan yang langsung membangkitkan harapan publik. Bayangkan, seorang pelatih asing yang pernah dipecat, tapi masih menyimpan rasa cinta dan kesetiaan terhadap tim yang pernah diasuhnya. Shin juga menegaskan bahwa ia sempat menerima beberapa tawaran dari negara lain. Namun, ia menolak semuanya. Menurutnya, jika PSSI mengajukan tawaran resmi, ia akan lebih memilih untuk kembali ke Indonesia dibandingkan ke negara lain, bahkan jika ada tawaran yang lebih menggiurkan. Kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi PSSI memberikan tawaran dengan sungguh-sungguh, pastinya pilihan pertama saya adalah timnas Indonesia, ujarnya. Kalimat itu seperti menyulut api semangat baru di kalangan pecinta sepak bola nasional. Seperti diketahui, selama 5 tahun melatih Indonesia, Shin Tae-yong membawa sejumlah pencapaian penting. Ia berhasil membawa timnas Indonesia U23 menembus final SEA Games, meloloskan timnas senior ke Piala Asia 2023, dan mengubah gaya bermain Indonesia menjadi lebih modern dan taktis. Di bawah arahannya, banyak pemain muda bersinar. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ilken Baget, dan Pratama Arhan tumbuh menjadi pilar masa depan Garuda. Shin Tae-yong bukan hanya melatih teknik, tapi juga mental. Ia terkenal keras, disiplin, dan perfeksionis. Tapi dari sikap kerasnya itu lahir karakter tangguh pemain-pemain muda Indonesia yang kini menjadi tumpuan tim. Namun perjalanan Shin tidak selalu mulus. Ia kerap bersinggungan dengan pihak federasi, terutama soal jadwal kompetisi, pemanggilan pemain, dan manajemen timnas. Meski begitu, ia tetap bertahan dan menunjukkan profesionalitas tinggi. Hingga akhirnya,
kontraknya berakhir dan PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Tapi seperti pepatah, cinta sejati tak mudah hilang, begitu juga hubungan Shin dan Indonesia. Meski berpisah, hati keduanya tampak masih saling terikat. Setelah meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yang sempat kembali ke Korea Selatan dan menangani klub Ulsan HD. Namun, nasibnya kurang beruntung. Dari 10 pertandingan, Ulsan hanya meraih 2 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Media Korea pun menilai bahwa Shin gagal mengangkat performa tim hingga akhirnya ia dipecat. Kini, ia sedang menganggur, namun di saat itulah kabar keinginannya untuk kembali ke Indonesia mulai menyeruak. Banyak pengamat menilai bahwa kembalinya Shin Tae yang bisa menjadi langkah strategis bagi PSSI. Meski hubungannya dengan federasi sempat renggang, dukungan publik yang luar biasa bisa menjadi faktor penting. Apalagi, saat ini kepercayaan publik terhadap PSSI sedang menurun pasca kegagalan Kluivert. Ribuan komentar di media sosial menunjukkan antusiasme luar biasa. Balikin Shin Tae-yang, Garuda butuh style lagi. Cuma Shin yang bisa bentuk karakter pemain kita. Komentar-komentar seperti itu membanjiri berbagai platform, mulai dari X, Instagram, sampai TikTok. Menariknya, Shin bukan hanya pelatih yang meninggalkan kesan taktis, tapi juga emosional. Banyak pemain mengaku memiliki ikatan batin dengannya. Marcelino Ferdinand pernah mengatakan, "Coach Shin keras banget, tapi dia yang bikin kami jati kuat." Bahkan Pratama Arhan, yang dikenal dekat dengan Shin, sempat menulis pesan penuh hormat ketika kontrak sang pelatih berakhir. Ini membuktikan bahwa meski keras, Shin adalah figur ayah di mata para pemain muda. Secara strategi, banyak yang menilai gaya bermain Indonesia di bawah Shin lebih efektif. Ia memperkenalkan pressing tinggi, transisi cepat, dan disiplin posisi. Hasilnya, Indonesia tampil berani melawan tim-tim kuat Asia. Saat melawan Jepang dan Korea Selatan, meski kalah, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Hal-hal inilah yang membuat publik semakin yakin bahwa Shin adalah sosok yang tepat untuk kembali. Namun pertanyaannya kini, apakah PSSI akan membuka pintu lagi untuk Shin Tae-yang? Hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang disampaikan federasi. PSSI disebut masih melakukan evaluasi dan mempertimbangkan beberapa nama lain. Tapi waktu berjalan cepat. Kualifikasi Piala Asia dan turnamen-turnamen internasional berikutnya sudah menunggu. Timnas butuh pemimpin, dan publik menuntut agar keputusan segera dibuat. Jika kita menilik rekam jejaknya, Shin adalah tipe pelatih yang membangun dari dasar. Ia tak suka jalan pintas. Saat pertama datang ke Indonesia, ia bahkan rela memantau pemain-pemain di liga bawah dan tim muda. Ia membangun sistem, bukan hanya formasi. Itulah mengapa banyak pihak menilai, jika diberi waktu lagi, ia bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Beberapa sumber menyebut bahwa komunikasi informal antara pihak Shin dan beberapa petinggi PSSI sudah terjadi. Namun, belum ada keputusan final. Mungkin, keduanya sedang menimbang-nimbang apakah akan kembali menyatu atau berjalan di jalan masing-masing. Tapi melihat antusiasme publik dan kebutuhan timnas yang mendesak, kemungkinan besar jalan itu akan bertemu lagi. Jika Shin benar-benar kembali, ini bukan sekadar keputusan teknis. Ini akan menjadi simbol kebangkitan. Sebuah kisah tentang bagaimana kerja keras, komitmen, dan rasa cinta terhadap bangsa bisa melampaui batas kebangsaan. Karena jarang ada pelatih asing yang mau menolak tawaran negara lain demi kembali melatih tim yang dulu sempat memutus kontraknya. Shin Tae yang menunjukkan bahwa cinta sejati terhadap sepak bola bukan soal uang, tapi soal hati. Bagi Shin, Indonesia bukan sekadar tempat bekerja. Ia sering mengatakan bahwa ia merasa nyaman di sini, bahkan menyukai budaya dan makanan Indonesia. Dalam beberapa wawancara, ia pernah menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat yang luar biasa dalam mendukung sepak bola. Mungkin, semangat itulah yang membuatnya ingin kembali. Ia tahu, di balik kerasnya kritik, ada cinta yang dalam dari para supporter. Dan bagi Indonesia, Shin Tae yang bukan sekadar pelatih. Ia adalah simbol harapan. Harapan bahwa dengan kerja keras dan disiplin, bangsa ini bisa bersaing di kancah dunia. Harapan bahwa sepak bola Indonesia bisa bangkit dari masa kelamnya.
Harapan bahwa Garuda bisa benar-benar terbang tinggi, bukan hanya di mimpi, tapi di kenyataan. Kini, bola ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan kembali menghubungi Shin Tae-yang secara resmi atau mencari arah baru dengan pelatih lain? Yang pasti, publik sudah memilih. Mereka ingin melihat Shin kembali di pinggir lapangan dengan ekspresi tegas, tangan berlipat di dada, dan mata tajam mengamati permainan anak-anak Garuda. Sobat Cek Fakta, kisah Shin Tae-yang dan timnas Indonesia bukan sekadar cerita sepak bola. Ini adalah kisah tentang loyalitas, dedikasi, dan rasa cinta terhadap bangsa. Di saat banyak orang memilih pergi demi uang dan ketenaran, ada seorang pelatih dari Korea yang justru ingin kembali demi satu hal, melihat Garuda terbang lebih tinggi. Mungkin ini saatnya kita belajar bahwa dalam setiap perjuangan besar, dibutuhkan bukan hanya kemampuan, tapi juga hati yang tulus. Kita tunggu keputusan PSSI. Apakah cinta lama ini akan bersemi kembali? Karena satu hal yang pasti, semangat Garuda tidak boleh padam, dan selama ada sosok seperti Shin Tae-yang, asa itu akan terus menyala. Terima kasih sudah menonton Cek Fakta. Jika kamu bangga menjadi bagian dari pendukung Garuda, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat fakta tidak pernah bohong, tapi semangat bisa mengubah segalanya. Salam Garuda!